Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas proyek besar yang akan segera dimulai, yaitu Danantara, proyek baru dari Prabowo. Ada beberapa risiko yang perlu kita perhatikan. Yuk, kita bahas satu persatu. Sebuah proyek ambisius yang digagas oleh Pak Prabowo, mengelola aset-aset vital negara di berbagai BUMN. Tujuannya mulia, ambisinya besar, tapi tentu saja ada sejumlah catatan penting yang perlu kita soroti bersama. Seperti kita tahu, mengelola aset negara, apalagi dalam skala sebesar Danantara, bukanlah perkara mudah. Ada banyak sekali risiko yang mengintai, dan kita sebagai masyarakat perlu memahami risiko-risiko tersebut agar dapat ikut mengawasi dan memastikan proyek ini berjalan sesuai dengan tujuan awal, demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Nah, dalam video kali ini, kita akan mengupas tuntas risiko-risiko apa saja yang mungkin muncul dari proyek Danantara, mulai dari potensi korupsi, risiko kegagalan investasi, hingga dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Pertama, mari kita bicara soal korupsi. Teman-teman tentu masih ingat kasus-kasus korupsi besar yang pernah mengguncang Indonesia. Sebut saja Jiwasraya dan Asabri. Kerugian negara yang ditimbulkan bukan main-main, mencapai triliunan rupiah. Danantara, dengan aset yang akan dikelolanya, lebih dari 14 triliun rupiah dari berbagai BUMN seperti Bank Mandiri, Pertamina, hingga MinID, tentunya sangat rentan terhadap praktik korupsi. Apalagi jika sistem pengawasannya lemah. Belum lagi, ada aturan baru di UU BUMN yang justru mempersulit upaya pemberantasan korupsi, yaitu audit hanya bisa dilakukan atas persetujuan DPR. Bayangkan, teman-teman, jika pengawasan dari lembaga independen seperti BPK dan KPK dibatasi, transparansi pengelolaan dana publik di Danantara bisa terancam. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin Danantara akan menjadi lahan empuk bagi para koruptor untuk mengeruk keuntungan pribadi. Berikutnya, kita akan membahas risiko kegagalan investasi. Danantara memang dirancang untuk menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia, dengan target pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Caranya, dengan berinvestasi di berbagai sektor strategis, seperti energi terbarukan, infrastruktur, dan ketahanan pangan. Namun, kita perlu ingat, investasi selalu berdampingan dengan risiko. Salah strategi, salah kelola, bukannya untung yang didapat, malah buntung. Kita tentu tidak ingin melihat Danantara bernasib sama seperti skandal 1MDB di Malaysia. Proyek yang awalnya digadang-gadang akan membawa kemajuan ekonomi, justru berakhir menjadi bencana akibat praktik korupsi dan salah urus. Danantara akan memulai langkahnya dengan dana awal yang sangat besar, mencapai 20 miliar dolar Amerika atau sekitar 300 triliun rupiah. Jika sampai gagal, dampaknya akan sangat luas, mulai dari membebani APBN, hingga hilangnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia. Chapter 3. Taruhan masa depan, menimbang dampak jangka panjang Danantara. Jika kita membayangkan kesuksesan Danantara, tentu akan muncul harapan baru bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Danantara bisa menjadi game changer, mengurangi ketergantungan pada pajak dan utang luar negeri. Mimpi yang sangat indah bukan? Namun, kita juga harus siap dengan skenario terburuk. Bagaimana jika Danantara gagal? Pemerintah mungkin akan berada dalam posisi yang sangat sulit, terpaksa menjual aset-aset negara untuk menutupi kerugian. Ada kekhawatiran, jangan sampai aset strategis negara, bahkan pulau-pulau di Indonesia, terpaksa dilepas. Meskipun skenario ini masih spekulatif, tapi bukan berarti kita boleh mengabaikannya. Justru, kita harus menjadikan ini sebagai pengingat bahwa Danantara adalah pertaruhan besar. Keberhasilannya akan membawa dampak positif yang luar biasa, namun kegagalannya juga akan membawa konsekuensi yang sangat serius bagi masa depan bangsa. Danantara, sebuah proyek besar dengan segudang potensi sekaligus risiko. Pertanyaan pentingnya sekarang, bagaimana kita sebagai masyarakat dapat ikut serta mengawasi dan memastikan proyek ini berjalan sesuai dengan jalurnya? Bagaimana kita bisa mencegah terjadinya korupsi dan memastikan dana triliunan rupiah di Danantara benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat? Tugas kita tidak berhenti hanya pada menonton video ini. Mari kita terus pantau perkembangan Danantara, kritisi jika ada kejanggalan, dan berikan dukungan jika memang berada di jalur yang benar. Ingat, masa depan Danantara, masa depan ekonomi Indonesia, ada di tangan kita semua. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar.
Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya seputar Danantara dan isu-isu terkini lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.